Oke, selamat siang teman-teman AMSAT ID, teman-teman amatir se-Indonesia. Selamat siang, kita bertemu lagi di acara BIMTEK AMSAT ID yang kelima, seingat saya kelima ini tentang telemetri. Jadi teknik menerima dan membaca telemetri dari terestrial, dari kapal laut, dari kapal udara, dan dari satelit. Nah, sekarang sebelum masuk ke topik ini, topik utama, saya mau share ini ada yang menarik nih. Istilahnya naik kelas di AMSAT. Sebentar. Ini kok muncul. Bentar ya, kita sini dia. Kenapa saya nggak bisa share? Screen 1, screen 2. Kok nggak kelihatan? Malah nggak muncul. Share. Share, klik. Oke. Sekarang kelihatan nggak nih? Naik kelas di AMSAT. Kelihatan Om. Ya, kelihatan. Udah Om, kelihatan. Kelihatan ya. Bentar, tapi ini full screen nggak nih? Full screen. Screen ya. Ya, Oke. Nah, saya mau cerita nih, kan saya saya cerita naik kelas sama naik tingkat, bedanya apa? Nah, ini istilah naik kelas di AMSAT. Ya, jadi kalian ini ada bendera start nih. Bendera start. Terus kita mulai di VR ya, IO86. Kita mulai di VR IO86. Lalu nah dari sini, dari teman-teman yang semua udah bisa nih, harusnya udah bisa IO86, naik kelas nih. Dulu ada AO91, AO92, bulan Agustus kemarin mati, jadi nggak ada. Sekarang kita udah pakai SO50, tapi ada yang masih kesulitan. ASS sudah mulai dihidupkan lagi. Terus ada PO101. Nah ini kalau di seri FM satelit. FM satelit naik kelasnya begini. Nah, teman-teman juga naik kelas ilmunya dari FM itu ke APRS. APRS-nya pertama kali di IO86 dulu. Oke, terus kita bisa terima NO44, NO84 yang PCSat sama PSAT. Terus APRS di ASS dan juga ada AISAT 1. Cuman AISAT 1 tidak selalu hidup. Nah, kemudian teman-teman juga ada yang naik kelas juga nih, yaitu homebrew antena, bikin antena sendiri. Antena Yagi Moxon, atau desain antena sendiri seperti Om Edi bulan lalu udah share gimana cara mendesain antena. Kemudian ada yang membuat turnstile, KEVA, antena KEVA, quadrilateral helix. Nah ini bentar ya, kita lupa nih laser pointernya nggak hidupin. Nah ini KEVA. Nah ke 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ya, kita belajar tentang posisi satelit. Kalau IO86 itu adalah LEO, Low Earth Orbit. Nah, kita belajar waktu itu Om Farid cerita tentang satelit geostasioner, yaitu QO100. Nah, ini ada ilmunya nih untuk naik ke atas. Nah, ini dia, naik kelas di AMSAT. Jadi, buat teman-teman yang baru join di AMSAT, jangan kecil hati kalau yang lain udah pernah ngomong aneh-aneh. Karena apa? Karena nanti ya belajar aja. Jadi baru mulai di VR IO86, monggo lanjut. SO50, lanjut PO101. PO101 kok cuma bisa dengar doang, nggak bisa TX. Nah, silakan cek frekuensinya atau arahnya dan sebagainya.
waduh antena kurang nih, ya udah bikin homebrew, kita bikin antenanya gitu. Setelah itu APRS, monggo. Kemarin 2 hari lalu ada special station yang dari HUT 450 Banjarnegara di APRS. Nah, ini yang belum nih, yang belum ada BIMTEK-nya, yaitu yang satelit linear. Satelit linear tuh banyak, jadi ini lebih menarik nih sebenarnya. Satelit linear, udah ada beberapa teman yang sudah di SSB, satelit linear atau satelit SSB, ada RS-44, ada AU-07, FO-29, EO-88, AU-73, ada XW, XW2A sampai 2F, ada CAS, ada CAS for Alpha, CAS for Bravo. Nah, ini bulan depan lah. Bulan depan nanti BIMTEK-nya bulan depan. Jadi ini konsep naik kelas ya. Jadi kita nggak perlu ujian. Nggak perlu ujian di SDPPI, tapi ilmu kita naik terus, gitu. Jadi delta tapi ilmunya melangit. Nah nanti ini ada ujungnya nih. Nah ini ujungnya apa? Kita punya ilmu untuk mendesain satelit baru. Ini. Jadi ini peningkatan kompetensi di Hamsat. Mudah-mudahan tertarik. Iya ya, harus tertarik. Gitu. Oke, kita ganti sekarang. Kita kalau mau ada pertanyaan, monggo. Pertanyaan tentang naik kelas ini. Silakan. Kalau ada yang mau komentar, ada yang mau nambahkan. Silakan meng-unmute sendiri, terus kalau mau tanya. Sambil saya pindah slide ke yang berikutnya. Oke, kita. Di chat ada yang nanya Om Yono. Oh ya, sorry. Apa? Monggo, silakan. Dari Om Samsu, untuk APRS di satelit BRIXSAT kok jarang digunakan sama teman katanya. Oh iya, karena dia off. Nanti saya ceritakan kapan dia on, kapan dia off itu. Itu memang agak pelit itu. Satelit BRIXSAT atau itu jarang on. Kadang-kadang kalau dia on malah saya terkejut sendiri. Kok berhasil? Yep. Yang itu USNAP 1 itu. Yep. Oke. Kita bentar ya. Saya mau pindah dulu ini. Share. Screenshot. Kok salah? Ini mau share screen ke ting. Oke. Ini yang kelihatan yang mana nih? Belajar telemetri yang full atau yang ada 2 kotak? Masih 2 kotak Om. Oke, kita swap. Ini yang full apa yang 2 kotak? Salah. 2 kotak. Oh salah, sorry. Salah pencet. Malah berhenti sharingnya. Oh ini dia. Nah ini 1 screen full apa 2 kotak? Full. Ah, full. Tip. Jadi kita belajar telemetri siang ini. Nah, bentar ya, kita laser pointernya dipasang dulu. Laser pointer. Nah, ini outline-nya. Outline-nya kita akan belajar apa itu telemetri, kemudian proses membuat data telemetri, contohnya apa saja, terus bagaimana kita menerima telemetri dan membacanya. Ada penutup dan kita tanya jawab. Jadi telemetri itu dari kata tele, bahasa Yunani yaitu jarak jauh, dan metron juga bahasa Yunani yaitu pengukuran. Jadi kalau dari
dari Wikipedia, definisi telemetri adalah teknologi yang memungkinkan kita mengukur jarak jauh dan pelaporan informasi kepada perancang atau desainer atau operator dari sistem. Nah, kata telemetri itu dari bahasa Yunani, tele jarak jauh dan metron pengukuran. Nah, dari sini sekarang kita belajar bagaimana kita bisa mengirim data telemetri. Datanya apa saja? Ya, datanya itu bisa kecepatan, misalnya kecepatan mobil. Kalau lagi ngebut nih bisa kita kirim nih. Atau voltase dari aki, charging system, atau temperatur dari temperatur di luar, atau temperatur ruang servernya Om Juta, dan atau humidity. Nah, kemudian ini ada namanya sun sensor, sensor matahari. Ini sun sensor. Ini ada di satelit, kalau sun sensor. Nah, data yang ini, ini adalah data analog. Data analog itu data yang berubah-ubah setiap saat, dan itu dikonversikan menjadi digital. Jadi analog masuk ke ADC, analog to digital conversion menjadi data digital 101010. Data digital ini kemudian diformat. Formatnya itu kadang-kadang untuk mengkompresi, mengurangi jumlah bits. Contohnya, format GPS yang NMEA, yang aslinya itu panjang, menjadi APRS itu jadi lebih pendek. Kemudian ada framing. Framing itu datanya di frame, dikasih alamat, dan di belakangnya dikasih CRC, cyclic resonance check atau forward error correction. Ada di belakangnya. Jadi di frame dikasih, kalau kita seperti kayak kita mengirim paket, barangnya dimasukin di kotak, terus di luarnya kita kasih label, alamat, frame. Kemudian ditransmit. Nah, ini prosesnya pengiriman telemetri. Ini prosesnya. Kemudian kita lihat apa saja sih telemetri itu. Nah, telemetri itu macam-macam. Kalau dari darat itu ada data cuaca. Ini ada gambar data cuaca. Ada APRS. APRS sebenarnya di mobil, pergerakan kendaraan. Dari laut. Dari laut itu dari AIS. Data AIS. Dari pesawat, data ADS-B. Nanti kita lihat semuanya, kita baca satu-satu. ADS-B. Dari satelit. Nah, misalnya di satelit ada data APRS atau dari satelit cuaca. Ada gambar malah, gambar NOAA, gambar GK2A. Dari satelit ada satelit seri FunCube, nanti kita lihat cara membaca FunCube. Secara satelit seri Fox, kita baca juga. Ada XW sama ada satelit CAS. Nah, berikutnya, oke, gimana caranya sekarang menerima telemetri? Itu kan pertanyaan tuh. Gimana sih kita menerimanya? Nah, untuk menerimanya kita perlu radio. Untuk menerima radio itu bisa yang radio hardware, yaitu kita pakai audio outputnya, speaker out atau accessory out, ACC out, atau pakai radio yang software, SDR, yaitu audio atau IQ output. Kemudian setelah itu audio itu kita convert menjadi data digital. Kemudian dari data digital itu dibaca oleh reader. Data digital itu menjadi data telemetri yang bisa dibaca. Contohnya weather station bisa dibaca lokal di komputer lokal atau remote. Nah, setelah itu datanya mau diapain? Datanya bisa dikirim ke APRS AS Internet Server. Kalau yang untuk satelit Fox 1A, 1B, 1C, 1D, 1E itu, atau AO 91, AO 92, 95, 109, itu ke servernya AMSAT NA. Untuk satelit FunCube, AO 73, EO 88, JO 97, itu ke AMSAT UK. Kalau satelit AMECALSat atau UVSQSat ke AMSAT French. Atau juga bisa ke SatNox, mau dikirim. Nah, sekarang
Gimana caranya? Tadi kita udah bicara radionya, boleh radio hard. Nih, radionya keras banget nih, kalau mau dilempar bisa nih, keras. Atau yang soft radio. Ini gambar HD SDR. Kemudian kabelnya boleh kabel yang real. Dari ini radio colok kabel masuk ke laptop. Kemudian ada decoder. Ini contohnya ada 3 contoh decoder. Yang atas itu adalah Direwolf, decoder Direwolf untuk APRS dan AIS. Ini adalah decoder seri VanCube, ya. Atau yang bawah decoder untuk satelit Fox, namanya Fox Telem. Nah, kalau kita pakai HDSDR, kabelnya itu pakai kabel virtual. Ada 2 pilihan, virtual audio cable atau VB audio virtual cable. Jadi seolah-olah kayak kabel ini, tapi dari software nyambung ke software, maka itu sebutnya virtual audio cable. Nah, lalu ini settingnya. Ini kok Orbitron, HDSDR mestinya nih. Jadi di HDSDR kita pilih outputnya ini, VB audio virtual. Jadi kita install dulu nih, VB audio virtual cable ini kita install dulu, sehingga di dalam HDSDR muncul opsi ini, selain opsi speaker. Ada opsi speaker, ada opsi cable input ke VB audio. Setelah itu kita buka software decodernya. Ini contohnya, ini sound modem nih. Sound modem 9600-nya untuk UV SQSat. Nah, ini input device-nya kita pilih. Ini pointer saya hilang ya. Nah, kita pilih lagi VB audio. Yang sama ya, sehingga dia nyambung. Atau kalau satelit Fox, kita pencet ini select audio source, lalu kita pilih kabel yang ini, VB audio. Oke. Nah, jadi tinggal HDSDR-nya kita tuning ke frekuensi yang kita inginkan. Nanti akan masuk ke decodernya. Nah, sekarang dari sini kita masuk ke contoh-contoh telemetri. Jadi ada beberapa slide tentang APRS, AIS, ADSB, satelit Fox, VanCube, dan satelit AmicalSat, dan UV-SQSat. Nah, ini APRS dulu. APRS terestrial. Nah, APRS terestrial itu, telemetri itu sama kayak APRS paket. Jadi ada posisi ini posisi 6 derajat 16, 106 derajat 46, east. Nah, 021 ini adalah kecepatan 21 km per jam, arahnya 6 derajat. Jadi ini ke utara, ini lagi ke utara nih. Kemudian ada A, altitude 135 meter. Voltasenya 14,2, temperaturnya 40. Ini dari mobil saya nih. Nah, kalau iseng, datanya kita bisa download dan kita bisa plot. Nah, kelihatan aki mobil saya masih oke nih. Masih oke. Nah, ini terestrial ya. Jadi kita telemetri dari mobil yang lagi jalan. Ini telemetri juga dari satelit APRS. Mungkin teman-teman sudah sering baca nih. Sudah sering baca. Kalau setiap kali IO86 lewat, pasti ada tulisannya. Ini T, bla bla bla, ada angkanya macam-macam. Ini apa nih? Nah, kadang-kadang juga kebaca. Ada USNAP 11, juga ada angka macam-macam ini. Apa itu maksudnya? Nah, ini sekarang saya mau cerita rahasianya. Hanya yang ikut BIMTEK saja yang bisa baca. Karena ini belum pernah diterangkan di grup. Nah, T itu artinya adalah ini paket telemetri. T ini, T. Kemudian di belakang tanda pagar adalah nomor sequence, 011. Kalau kalian terima paket dengan nomor 000, itu artinya paket pertama dari IO86. Waktu dia baru mulai hidup. Jadi
IO86 gini, ini cerita sedikit nih. IO86 itu punya beberapa payload. Dia kalau kalau lagi off semua mati. Jadi ada komputernya tuh IO86. Nah, baru sesuai schedule dihidupkan. Jadi sewaktu schedule-nya APRS baru dihidupkan. Dan kalian bisa tahu dia baru hidup dari nomornya. Kalau dia 000 berarti kalian menerima paket yang pertama yang masih di atas India. Yang ini adalah paket ke-11. Nah, kalau USNAP atau BRICSAT itu beda. Dia hidup terus, paketnya hidup terus. Nah, 270 ini nomor paket ke 270 setelah riset atau setelah dia lewat dari 999. Nah, untuk BRICSAT, ya ada sini AP off. AP off ini APRS off, jadi nggak bisa mendigi. Kalau ada yang ingin tahu lagi, apa saja ilmunya, nah, kita baca dulu. Itu APRS di satelit bikinnya pakai apa sih? Nah, untuk IO86 dia menggunakan OT2M. OT2M dari Argendata, kalau BRICSAT atau USNAP ini menggunakan MTT4B, produk dari Bionix. Masing-masing punya manualnya. Nah, manualnya kita download. Kita lihat. Nah, ini kalau mau dibaca manualnya, ini, atau saya ambilin nih. Telemetri dari board OT2M atau OT3M, itu formatnya begini. T, nomor SSS, nomor sequence, tadi yang saya udah cerita. Yang pertama adalah voltage, itu V. Terus ada A1, A2, A3, A4. Kemudian ada kondisi bit. Nah, gimana bacanya sekarang? Jadi, all analog values are given in tenth of a volt. Jadi, 1/10. 1/10. Jadi, artinya apa? 12,5 volt akan tertulis sebagai 125. Oke, berarti bagi 10 ya. Nah, jadi kalau IO86 menunjukkan 140, artinya voltasenya di satelit berapa? 14 volt. Nah, itu dia. Hanya kalian yang tahu. Karena saya belum cerita ke tempat yang lain. Gitu. Waduh, Om Krivo baru masuk. Om Krivo terlambat nih. Baru saya cerita tentang cara membaca telemetri IO86. Jadi gitu ya. Kalau kalian baca telemetri dari IO86, baca angka yang pertama, bagi 10, itu dia voltase dari IO86. Sampai dengan kemarin masih 14 volt, masih sehat. 5 tahun satelit kita masih sehat. Jadi tolong dipantau ya. Dipantau, kalau mulai turun kita mesti siap-siap menghemat. Oke, lanjut. Nah, sekarang weather station. Ini weather station ini paketnya mirip-mirip dengan APRS untuk posisi, sama ada posisi, tetapi di belakangnya itu angkanya panjang. Apa saja? 180 ini adalah arah angin, 001 ini kecepatan angin, G atau gust itu kecepatan mendadak dari angin, temperatur 82 Fahrenheit, R itu adalah rain, tidak ada hujan, P itu pressure, P saya lupa ini. B itu barometric pressure, H itu humidity. Nah, kalau tadi Om Juta mau tanya, bisa nggak dimasukin di APRS itu data server saya? Bisa aja. Om tinggal bikin format ini. Format ini dan kirim ke aprs.fi atau APRS AS. Pakai baca di APRS 101 PDF. Gimana caranya atau konsensusnya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ke laut sekarang. Pertanyaan nanti kamu kumpulin aja ya. Pertanyaan taruh di chat. Nanti dibaca satu persatu, dijawab setelah selesai. Nah, sekarang kita membaca telemetri dari kapal laut. Kapal laut itu memiliki AIS, Automatic Identification System. Nah, kita pakai decodernya itu Darwolf. Darwolf 1,6 atau 1,7.
Kalau Darwolf-nya udah oke, Darwolf itu kalian udah pakai ya untuk APRS dari satelit. Nah, kalau kalian radionya kalau geser ke frekuensi AIS, kalian bisa terima data seperti ini nih. Data seperti ini panjang ya. Ini ada nama kapal, ada posisi, ini kodenya, nomornya, kecepatannya 0, ini nggak ada yang jalan. Destination Tanjung Priok dan sebagainya. Tapi ini males nih bacanya nih. Nah, kita pakai software chart plotter, nanti bisa diplot di utara di Tanjung Priok, kapal-kapal yang lagi ngantri mau masuk pelabuhan dan kondisinya atau statusnya. Nah, ini telemetri ini dari kapal. Silakan dicoba. Yang untuk yang dekat dengan pelabuhan mudah sekali terima. Pakai radio DR135 bisa. Oke, lanjut. Nah, sekarang dari kapal laut kita ke kapal udara. Kita pakai ADSB, ADSB singkatannya jadi lupa. Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Nah, ini receivernya salah satu kalian pakai read SB atau dump 1090 FA. Ini yang saya anjurkan, dua ini. Karena apa? Karena datanya lengkap. Kalau kalian menggunakan receivernya ini Flight Radar 24, dia nggak lengkap datanya. Kalau ini lengkap. Setelah diterima, kita bisa kirim ke Flight Radar 24, Plane Finder, Radar Box, ADXB Exchange, Flight Aware, Open Sky, dan Neo Sky. Ada 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena saya feed ke 7 lokasi ini, 7 situs ini. Jadi kita bisa punya account di 7 ini dan dapat gratis. Entah gratis apa. Nah, ini contohnya di lokal ya, kita buka web browser, kita buka, ini ada di, ini box apa ini? Oh, ini STB. Jadi STB saya satu untuk receiver ADSB. Nah, nanti kita pelajari datanya. Datanya ini, salah satu saya klik, misalnya ini saya klik ada account ini, kita bisa terima informasi ini. Kita bisa terima informasi ini. Nah, informasinya, country of registration, ada operatornya siapa, Garuda. Squawk ini, kode 4 digit ini adalah kode unik. Kode unik kayak call sign lah. Kalau di amatir call sign, kalau di ADSB squawk dia di assign oleh air traffic controller sebelum take off untuk pesawat ini. Nah, datanya source-nya ADSB, pesawatnya ketinggiannya 18.000 feet, 18.150, sedang naik. Nah, attitude geometrinya 19. Geometri sesuai perhitungan. Kalau yang ini sesuai dengan tekanan udara. Kemudian kecepatannya 416 knot. Tapi ini misalnya ground speed. Sedangkan indicated airspeed-nya, jadi kecepatan yang terbaca di instrumen pesawat, itu hanya 297. Mengapa? Karena ada kecepatan angin 28 yang mendorong dia seolah lebih cepat di bumi. Kemudian arah terbangnya ke arah 311. Kemudian kecepatannya Mach-nya 0,6. Kemudian true airspeed-nya, jadi kecepatan di udaranya itu 390. Vertical rate, dia naiknya itu kecepatannya 3.136, jadi dia masih naik, masih ascending. Track-nya ke arah timur, 109. Kemudian ada magnetic heading-nya, dan jaraknya 13,5 nautical miles dari rumah saya titik sini. Jadi jaraknya itu. Kemudian posisinya. Nah, ada message-nya, dan ini menarik ini. RSSI, Receive Signal Strength Indicator, -23. Buat kita yang amatir, kita akan mengimprove antena kita supaya RSSI-nya lebih sensitif.
Kemudian last scene-nya 16 detik yang lalu, dan ADSB-nya adalah versi 0. ADSB ada 3, versi 0, versi 1, versi 2. Navigation altitude 0. Ini artinya apa? Artinya ini pilotnya belum menghidupkan autopilot, dia masih pakai tangan. Ada pesawat yang begitu udah take off baru 10.000 feet dia sudah menghidupkan autopilotnya. Yang ini autopilot belum aktif. Di sini ada ini uncertainty-nya, ketidakpastiannya. Jadi dia plus minusnya berapa jaraknya. Menarik ini. Kalau kalian menggunakan read SB, informasi lengkap banget. Kalau pakai Flight Radar 24, informasinya sedikit. Oke, lanjut. Nanti kalau ada yang pertanyaan, silakan ditulis di chat. Nah, sekarang kita ke satelit. Sebelum kita baca data satelit, saya mau menerangkan mengenai kalau kita ngomong satelit, dia ada sumbu, ada aksisnya. X, Y, sama Z. Nah, itu arahnya mana aja sih? Buat yang bingung, paling gampang gini. Sumbu Z adalah sumbu ke bumi. Sumbu Z itu ke bumi, Z plus itu ke bumi, nadir. Jadi kadang-kadang kalau saya minta ke 8, tolong minta nadir mode. Nadir mode itu artinya arahnya ke bumi. Kameranya arah ke bumi. Ya, ini IO86 nih, 8A2 nih. Bentuknya lain kan? Karena kameranya itu ke bumi. Yang kalian sering lihat di foto-foto yang ada tatakan itu, kameranya kan ke arah kanan. Itu nggak pernah itu. Kamera itu nggak pernah menengok langit. Kameranya ke arah bumi. Cuman karena nggak cocok buat foto, nggak kelihatan kameranya diputar. Itu tapi dia artificial. Ingat-ingat, Z arah bumi. Nah, kemudian X adalah flight direction. Sumbu X itu dia jalan. Jadi artinya apa? Ini seolah-olah satelit ini, A2 ini, dia terbang ke arah kiri, bergerak ke arah kiri. Nah, terus kemudian ada Y ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Karena apa? Ini adalah right hand rule. Jadi kalau ini right hand rule, ini jalan maju ke arah kanan, right hand rule. Oke? Nah, ya paling ya nanti ada quiz. Hadiahnya nggak tahu apa. Nah, sekarang kita melihat satelit seri VanCube AO73, EO88, atau JO97. Nah, VanCube itu punya decoder untuk masing-masing satelit. Ya, ada VanCube decoder, EO88 namanya Naive 1 dashboard. Kalau JO itu adalah JY11 dashboard. Kemudian kalau kalian sudah nyoba ini, nanti ada yang tulisannya garis-garis biru nih. Yang ada garis-garis biru itu kalian bisa klik. Silahkan diklik untuk diplot datanya. Contohnya ini. Nah, apa ini? Oh, garisnya banyak banget nih. Nah, ini data tadi pagi. Tadi pagi saya ngeplot sun sensor nih. Ada Z, ada X, ada Y, ada yang plus, ada yang minus. Ingat-ingat, kenapa ada 6? Kalau kita lihat ini, sisinya nih, yang Z ini ada Z plus, ada Z minus yang ke atas. Ada X yang plus, yang ke arah flight direction, atau X yang ke belakang. Ada Y plus, yang ke kanan, dan Y minus. Masing-masing itu punya sensor. Dan kita bisa lihat. Waduh, ini gimana bacanya nih? Nah, kadang saya kan pernah tanya tuh, coba berapa siklus tumbling rate-nya dari satelit VanCube? Wow, Miono ini gimana bacanya nih datanya nih? Ya memang agak sulit, tapi coba kita perhatikan. Satu siklus dia akan naik turun. Jadi misalnya kita lihat yang hijau, naik, turun, naik. Bagus ini. Berarti kita bisa lihat siklusnya. Ada juga yang naik tapi sayangnya kepotong. Karena ternyata maksimum datanya di encoder, analog to digital converternya hanya di 1000. Jadi begitu dia ini mentok. Jadi puncaknya tuh ada di sini. Tapi dia turun juga sampai 0 terus dia naik lagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini. Jarak segini itu adalah
1 menit. 1 menit. Kalau kita lihat dari puncak sampai puncak, ya puncak yang hijau ini kayaknya bagus nih. Ini bagus. Dari puncak sampai puncak itu adalah satu interval. Kalau kita lihat ini kira-kira berapa nih? 4 menit lah. Sedikit kurang dari 4 menit. Ya. Perhatikan yang hijau, puncak, turun, naik lagi ke puncak. Sekitar 4 menit. Artinya apa? Artinya satelit ini di sumbu Y, dia berputar tumbling rate-nya 4 menit. Ingat-ingat apa itu sumbu Y? Jadi kalau dia jalan ke arah kirinya saya ya, dan dia berputar di sumbu Y, satelit itu 4 menit kembali ke posisinya. Artinya apa? Kalau ada antenanya naik turun berputar, dia akan di kiri kembali ke kanan selama 2 menit. Jadi kadang-kadang selama setengah menit antena itu ngadap atas, hilang, nggak bisa dengar atau nggak bisa transmit. Terus dia balik lagi. Nah itu dia. Jadi buat teman-teman yang kadang-kadang bingung, kadang-kadang hilang gitu, ya itu dia tumbling. Nah tumblingnya itu kita bisa baca di sini, tumbling rate dari ini satelit apa ya? Oh ini satelit dari Jordan, Oscar JY97. Dia tumbling rate-nya adalah 4 menit. Ya, jadi baca dengan ini. Asik kan? Kalian udah bisa baca nih satelit JY97 seperti apa nih tumbling rate-nya. Oke, jadi kalau saya tanya di grup, kalian sudah bisa menjawab. Ini ada bonus nih. Kalau kalian terima data telemetri dari JY-Sat, dapat gambar-gambar cantik. Sekarang satelit Fox. Fox itu Fox 1A, 1B, 1C, 1D, 1E. Atau kalau Oscar-nya, Oscar 91, 92, 95, sama 105 yang baru. Yang belum aktif. Nah, kita pakai software namanya Fox Telem. Telem bentuknya seperti ini. Fox Telem begini. Dan sama juga, ini bisa kita print datanya. Contohnya, ini baterai nih. Ini ada sel baterai, saya klik sel ini, nanti keluar gambar seperti ini. Gambar seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, kalau yang kuning, background kuning itu adalah di bawah matahari. Yang abu-abu dia malam hari, eclipse mode. Kalau kita lihat, voltasenya bagus, flat, sewaktu dia di bawah matahari. Jadi chargingnya bagus, baterainya bagus. Tetapi begitu dia di malam hari, baterainya drop. Ini AO91. Ya, ini data sewaktu sebelum dia tewas di bulan Agustus. Waktu itu saya ngupload dan waktu itu satelitnya mulai sakit. Nah, sekarang AO95. AO95 kita lihat lebih detail lagi. Ini kalau di zoom, ini isinya. Kita lihat komputernya. Sekarang dia dalam kondisi safe mode. Safe mode itu transpondernya off, dia hanya beacon. Dan itu betul, true. Ya. Kemudian auto save mode allowed itu true. Auto save mode allowed artinya apa? Komputer dibolehkan untuk masuk ke save mode. Nah, tapi auto save mode-nya off. Kok dia save mode? Artinya apa? Ini manual. Jadi oleh operator, oleh ground station di Amerika dipaksa untuk save mode. Mengapa? Karena AO95 itu receiver-nya rusak. Dari sejak diluncurkan tidak pernah aktif AO95. Dia hanya beacon terus. Kondisi baterai bagus. Kondisi baterai bagus, kita lihat temperaturnya. Di X panel, X itu temperaturnya minus 37 Celcius, ya, dingin banget ya di luar. Di luar angkasa dingin banget nih. Voltasenya 6 volt dan 5 volt.
di sumbu Z juga oke, dan sebagainya. Antena deploy. Oke, ini data pagi ini. Capture tanggal 27 Februari tadi pagi jam 10.12. Oke. Nah, sekarang ada satelit namanya AMICAL-SAT dan UVSQ-SAT. Ini pakai decoder Direwolf atau pakai sound modem high speed. Kalau yang AMICAL-SAT saya pakai STB, jadi IP-nya itu IP server yang di box STB. Jadi bareng-bareng sama APRS. Kalau pakai UVSQ-SAT, nanti IP-nya lokal. Kemudian kalian tinggal klik ini, IMR, nanti akan keluar voltasenya. Kondisi dia satelit ya, seperti apa. Satelit AMICAL-SAT itu baterainya mirip-mirip kayak IO86, 12 volt juga. 12 volt. Nah, sekarang penutup. Jadi telemetri kita belajar adalah pengiriman data jarak jauh. Telemetri itu fungsi yang penting dari sebuah satelit karena kita bisa mempelajari seperti apa sih kondisi satelitnya, masih sehat apa enggak, pengisiannya seperti apa, dia tumblingnya seperti apa, dan sebagainya. Dan juga kita bisa mengirim telemetri dengan mudah, contohnya WX Station, atau APRS di mobil, dan sebagainya. Dan itu protokolnya sudah tersedia, kalian bisa baca dan bisa diprogram dengan menggunakan misalnya Node MCU atau pakai Arduino. Oke, selesai. Sekarang tanya jawab. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan apa nih? Om Jita, pertanyaan apa aja nih? Udah banyak ya? Belum ada Om Yono, masih tadi aja Om Syamsu. Belum ada pertanyaan. Oke, langsung aja kalau gitu silakan di unmute untuk pertanyaannya. Monggo. Om Yono mau tanya nih. Ya Om Adit, silakan. Kalau di IO86 itu ada yang schedule tuh ada yang ICE ya itu ya, kalau nggak salah. Betul. Nah itu kita bisa terima datanya atau Om ICE itu maksudnya itu atau gimana tuh Om? Nggak ada. ICE itu dia menerima di frekuensi VHF-nya ICE, dikumpulin kemudian di downlink di 2,4 di frekuensinya 8. Kita nggak bisa dengar. Oh hanya collect data berarti ya itu ya? Betul. Jadi dia keliling dunia, dia collect data, keliling dunia, collect data, terus di downlink sewaktu di atas Indonesia. Oh gitu. Kita nggak bisa receive downlinknya itu ya Om ya? Artinya kan kita bisa dapat informasi ICE seperti terestrial juga kan berarti, tapi kan lebih luas jangkauannya gitu Om ya? Iya Om, tapi itu data negara itu saya udah minta. Oh gitu. Oke. Untuk ini ya, untuk di spesifik gitu, untuk khusus ya gitu ya. Iya, itu khusus tuh, itu dikunci, nggak bisa. Ya, soalnya kalau yang terestrial itu kan ada juga untuk yang ICE itu kayak ship finder gitu ya. Ya. Find ship itu software itu hanya yang untuk daerah yang ada receivernya kota. Jadi kalau dia ke tengah itu kan nggak dapet. Nah mungkin kalau dengan satelit kan bisa keambil datanya gitu. Betul sekali Om Adit. Maka itu fiturnya A2 dengan ICE receiver itu sangat berharga itu. Dia bisa lihat di tengah laut, betul. Iya betul. Kalau waktu itu tahun lalu kalau nggak salah Om Hasbi cerita tentang kapal yang nubruk terumbu karang itu, ketahuan larinya kemana, ketahuan meskipun dia jauh dari pelabuhan karena tertangkap di satelit. Oh, kapalnya nggak sadar ada satelit di atas A2 yang nangkep posisinya. Gitu. Ya. Ada juga yang soalnya ini ada software juga kalau yang untuk ship tracker gitu dari Cina malahan. Nah itu dia bisa lihat data dari tengah, kapalnya di tengah laut. Nah itu kan berarti dia bisa ada yang kumpulin data itu atau saya nggak ngerti pakai Inmarsatnya atau pakai yang mana gitu. Ya. Saya pikir dari IO86 itu bisa
kita lihat. Nggak bisa ya Om ya? Nggak bisa, kecuali ada request khusus, misalnya dari Oke. keamanan. Makasih. Ya, menarik itu. Makasih Iya. Om ya. Nah. Oke. Siapa lagi? Oh, ini ada Om Samsu tanya lagi tentang Briksat ya. Ya, Briksat itu dia on tapi dia APRS-nya off, maka tulisannya AP off. Jadi nggak bisa di DG. Tadi yang saya kasih contoh itu Briksat atau US NAP 1D1 itu jarang sekali boleh di Jupiternya on. Jadi ya beacon-beaconnya aja, beacon tapi off. Sama kayak yang CQ atau QRZ di satelit tapi pindah ke HF. Oke, apalagi? Silakan, apalagi ada satu new. Oh, Om Samsu kenapa mikrofon lagi rusak? Ya, siap. Oke, Om, silakan ditulis di chat aja sambil saya ini baca. Monggo. Silakan yang lain. Ini ada Kriflo, Om Kriflo coba di unmute lah, Krev. Mau nanya dari kemarin, dari bulan lalu, dari tahun lalu. Om Kriflo. Ya. Nanya apa kamu? Kamu gilirannya bulan depan ya? Saya coba Om, GS belum naik lagi nih. Antena sudah saya turunkan. Oh, udah pindah rumah? Sudah Om. Nah, iya. Bulan depan cerita telemetri 105 satelitmu. Iya Om, banyak sih Om, tapi kadang itu kan nggak nentu Om. Satelit itu bisa didekode seperti yang baru-baru. Rata-rata satelit lama itu malah lebih kuat dibandingkan dengan CubeSat ini. Pengalaman saya dalam mendekode itu. Betul sekali. Satelit yang baru-baru lebih lembut, kalau istilahnya Om Lupin. Lebih lembut ya. Betul. Menghemat power dan biar nggak ada yang nguping. Tapi betul. ya. Nah, ini ada Om Hafid nih. Om Hafid gimana Om Hafid? Nah, suaranya kok belum muncul. Tadi saya mungkin udah pas pertanyaannya Om Adi itu tadi terkait dengan data AIS sampai tadi saya sempat KFK tadi. Nah, untuk downlink-nya data-data dari satelit A2 itu di band amatir atau di band mana itu Om? Apa kita nggak bisa ngaksesnya itu? Nggak bisa. Dia bukan di band amatir. Tadi Om Adi juga udah nanya. Saya udah nanya juga sih sama 8, pengen ikutan terima, nggak boleh. Nah. Dan juga framingnya nggak dikasih tahu. Dan juga enkripsinya. Jadi itu udah bukan amatir. Amatir kan nggak boleh enkripsi. Data ini udah dienkripsi di frekuensi non amatir dan encodingnya nggak dikasih tahu. Ada Sony nggak di sini? Oh ada. Om Sony ada tuh. Kita tanya Om Sony. Om Sony. Om Sony. Monitor nggak Om Sony? Boleh nggak kita minta data AIS-nya yang diterima? Oh, Om Sony. Itu sama ya Om. Saya lihat juga kalau di webnya itu Flight Radar atau di Radar Box itu kan juga ada yang tracked by satellite gitu ya. Berarti kan ada satelit ADS-B juga tuh. Betul. Jadi ADS-B pun juga ada yang di-receive di satelit. Karena apa? Karena di atas Atlantik antara Eropa dan Amerika itu kan jaraknya udah di luar line of sight. Jadi ADS-B yang 1090 MHz sudah nggak bisa sampai. Nah, sekarang ada layanan penerima ADS-B via satelit. Betul sekali. Dan itu berbayar itu. Jadi, tapi demi keselamatan, ya pada berlangganan karena penting sekali untuk mengetahui posisi. Mungkin ada yang masih ingat Air France 47 yang jatuh antara Amerika Selatan ke Eropa 5 tahun 47 tahun lalu. Nah, itu gara-gara itu jadi di Atlantik sekarang bisa dijejaki. Jadi kalau ada emergency bisa langsung alert
karena ada via satelit, ADS-B via satelitnya hidup. Itu pentingnya kita belajar telemetri, jadi kita pentingnya telemetri itu. Tapi yang Malaysia Airlines nggak ketemu ya Om ya? Nah, yang Malaysia Airlines lain lagi. Malaysia Airlines itu katanya circuit breaker-nya dibuka, di open, jadi ADS-B-nya nggak mancar lagi. Jadi kan pesawatnya terbang ke arah Ho Chi Minh City kalau nggak salah. Terus dia balik, tapi karena ADS-B-nya dimatikan, nggak kelihatan tuh pas di atas Malaysia, di atas Indonesia itu nggak kelihatan. Memang sengaja. Berarti ada kesengajaan ya Om ya, kemungkinan. Betul. Nah, kalau nggak salah itu ketahuannya dari ACARS, dari automatic yang messaging itu. Dari data ping ke satelitnya bisa dijaki dari situ, tapi ADS-B-nya enggak. Jadi emang ada kesengajaan untuk menghilangkan jejak. Ya susah juga kalau udah kayak gitu sih. Kalau udah sengaja memang susah Om. Iya, gitu. Telemetrinya dimatikan ya susah. Oke. Tadi Om, tadi kan yang dari telemetri APRS 8 Adu itu kan tadi baru voltasenya itu, terus belakangnya itu apa aja itu Om? Yang data A1, A2, A3-nya itu Om? Asia juga, wah. Kok tahu aja Om Hafid Asia? Rahasia kayaknya. Di antara Itu buat bahan telemetri jilid 2 itu. Enggak Om. Kayaknya nggak ada jilid 2 itu Om kalau udah rahasia. Enggak Om. Bimtek-nya nanti bisik-bisik aja Om ya. Bukan Om. Itu nggak disambung Om. Jadi kalau ada ide buat di A5 itu bisa disambung. Gitu. Jadi pertanyaan bagus sekali. Yang voltase itu karena dia on board. Nah, yang A1 sampai A4 analog input itu belum disambung. Kenapa? Karena dulu saya belum pinter. waktu mendesain A2, nggak inget ya tuh. Nggak inget kalau board OT2M-nya itu kita bisa minta. Oh enggak deng, sebenarnya kita minta sambungan tapi kabelnya nggak cukup. Jadi titik hubungnya, kontak poinnya ke sensornya itu nggak cukup. Nah, ada satu juga yang dikurangi yaitu radionya. 2 wire untuk kontrol DTMF-nya juga nggak disambung karena koneksi ke OBDH, onboard data handling, itu nggak ada portnya. Kalau itu nyambung, tone-nya bisa kita ubah. Dulu idenya adalah tone-nya 88,5 bisa kita ubah-ubah, sehingga kalau kita ada yang ngejam, kita bisa ganti tone-nya. Sekarang enggak, gara-gara kabelnya nggak bisa karena kita nggak dapat port lagi. Enggak. Kan komputernya portnya terbatas. Jadi itu nggak rahasia sih, cuman saya belum pinter waktu itu. Nanti aja kalau kita bikin A5 kita bisa macam-macam tuh. Idenya aja kasih tahu aja mau apa itu. Oke. Dan naik kelas saya juga tambah pinter nih gara-gara bikin A2. Saya penasaran kemarin sebenarnya pas RX PRS yang pas pagi-pagi itu loh Om, pagi-pagi pas awal yang special call itu, itu ada WX8 yang masuk. Nah ini penasaran saya, itu WX-nya punya 8, antena sama powernya berapa itu loh? Mungkin Om Sony bisa jawab, Om ya tahu Om. Mendingan tanya Om Sony aja, dia yang bikin. Ada, itu sering direct ke saya, tapi kadang-kadang memang via satelit. Om Sony, woi, Om Sony. Ditinggal pergi kayaknya dia udah begitu masuk. Cuma absen aja. Oh ya, ini ya. Nah itu, tuh udah jawab tuh Om Sony, itu ada pertanyaan Om Sony dari Om Hafid, monggo. Ya, Om Hafid nanya apa? Itu Om, silakan kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Nah, kenapa?
WX-nya 8 itu kan ada beberapa kali saya RX dapat masuk apa ya ke di satelit itu Om. Itu antena sama power itu berapa itu Om? Itu pakai radio Yaesu FT 7900 yang single band. Kalau 8900 dual band ya. Itu di mid 2 atau mid 1 ya. Jadi sekitar 10, kalau nggak 15 watt ya kalau mid 2 atau mid 1-nya. Itu durasinya sekitar 2,5 menit atau 3 menit sih. Seingat saya setting di situ jadi biar nggak terlalu bikin traffic gitu. Memang kadang-kadang masuk tergigi kan gitu. Mungkin kebetulan lagi kosong. Karena kan nggak tahu dia, kalau teman-teman kan manual bisa dengar kan, oh ini lagi ada suara, lagi nungguin, nggak kosong baru kita transmit kan. Kalau dia kan nggak, prinsipnya hanya transmit sekitar, kalau nggak salah sih 2,5 menit gitu, seingat saya settingannya itu. Antenanya Omni biasa, tuh Mafid. Oh, Omni. Dan itu transmitnya dikhususkan pas satelit lewat atau itu ada intervalnya biasa tuh Om? Oh, itu nyala terus. Terus itu nonstop. Udah hampir 2 tahun kali ya. Jadi ada 2 wide itunya apa sih? Pad-nya. Oh iya, pad-nya. Pakai by Aris sama yang by Wide gitu kan. Jadi karena dia sistemnya diisi chipnya, jadi lebih mudah kalau kita cuma main ganti frekuensi di radio aja gitu. Dulunya sih di terestrial aja kita masukin di situ, cuman lama-lama kan kenapa nggak dicobain aja ke satelit gitu kan? Ya udah dicobain. Jadi kadang-kadang masuk kan, oh ternyata emang bisa gitu. Nah idenya sih nanti suatu saat kita pasang di tempat-tempat terluar dari pulau ya bisa aja. Jadi melalui via satelit APRS mengirimkan berita tertentu baik itu Twitter ataupun voltase melalui satelit seperti itu. Itu belum optimal ya. Mungkin kalau optimal tuh misalkan kayak dulu idenya Om Yono pakai QFA terus segala macam gitu. Jadi itu memanfaatkan yang ada pakai antena yang lagi nganggur aja gitu. QFA-nya dipakai, QFA juga ada itu dipakai buat ini yang gateway-nya yang nomor 6 itu loh. ZKE 6 itu dipakai di situ. Begitu Mafid. Oke Om Sony, terima kasih. Ya, jadi tahu. Saya kira itu dikhususkan buat itu ke satelit gitu. Menarik. Kalau sekarang diganti frekuensinya ke satelit gitu. Sebelumnya ke terestrial. Itu juga sebenarnya ada ini proof of concept dari WX Station di pulau terluar itu. Waktu itu idenya Om Sony, saya dan sebagainya, kita bikin WX Station yang murah, taruh di pulau terluar untuk ngirim data cuaca dari pulau terluar. Termasuk juga tinggi air laut misalnya. Jadi ada telemetri juga tuh. Itu menggunakan Raspberry Pi. Jadi murah meriah lah. Nah, ini Om Hafid juga bisa nih ikutan bikin lebih murah lagi pakai Node MCU nih. Om Juta nih bikin pakai Node MCU. Udah banyak programmer Node MCU. Oke, silakan yang lain. Enggak, telemetri menarik ini. Kreflo, kok kamu nggak nanya tentang telemetri? Biasanya kamu nanya saya lewat jalur pribadi. Ayo kita tanya. Gimana Om? Ya, Kreflo biasa nanya lewat Japri. Ayo monggo di sini tanya. Udah enggak ada Om. Sudah terbuka semua. Wih deh. Udah pinter jadi nggak nanya. Habis ilmu saya. Udah semua. Enggak yang lain. Belum ada satelit baru dia, semua udah terbuka. Iya. Enggak. Kalau sudah Om Yono. terbuka berarti jadi pembicara berikutnya berarti bisa ini. Oh iya, 2 minggu lagi Om Kreflo yang ngomong nih. Atau sebulan lagi lah ya. Sebulan lagi. Om Yono mau nanya, jadi kalau di sini telemetri itu prinsipnya kita cuma sebagai receiver aja Om ya? Kita nggak bisa kirim data juga Om ya? Bisa. Oh, kamu nggak baca penutup. Penutupnya kita
terima dan kita juga bisa kirim. Cuman kalau di satelit yang kayak selama ini dilakukan itu kan kita cuman terima baca aja sistemnya Om ya. Betul, betul sekali. Jadi untuk satelit, kita itu mempelajari kondisi dengan membaca telemetri. Jadi satelitnya yang bercerita, kita yang baca. Tetapi kalau kalian mau mengirim telemetri juga bisa. Gitu. Jadi via APRS misalnya, tadi kan udah saya kasih tahu ada formatnya tuh. Ada R, ada G, ada P, ada B, ada T. Gitu. Nah itu bisa itu. Nanti bisa baca di dokumen APRS 101.pdf, nanti diketahui. Jadi data server Om Juta itu bisa dimasukin ke APRS AS dan bisa dimonitor seluruh dunia. Itu bisa. Jadi telemetri terima dan kita kirim. Simple. Silakan yang lain. Apa bingung? Gampang kok tuh. Jadi nanti malam pada bisa baca ini ya, telemetri dari satelit FunCube sama Fox. Oke, apalagi? Monggo. Patah. Om Dede itu lagi ngapain Om Dede itu? Ngoprek apa lagi? Wow, ini ada Ada pertanyaan. pertanyaan tuh Miano. Ya, siap. Ya. Om Samsu bertanya. Pegangan HP, Om. Ya, Pegangan HP di tripod untuk ini, untuk bimtek biar nggak naruh sini. Patah baru tadi kepaksa. Oke, ada pertanyaan dari Om Samsu, Yankee Delta 8 Mike Alpha Bravo Sierra tentang rekomendasi antena apa yang baik untuk terima signal beacon telemetri. Nah, soalnya ada beberapa satelit yang sinyal lembut sekali, kata Mbah Mubin, satelit lembut. Nah, itu dia. Ini menarik pertanyaannya, ini menarik. Antena yang saya bilang cocok untuk telemetri adalah antena QFH. Quadrilateral helix antena. Karena apa? Karena dia hemispherical. Jadi satu antena itu dia bisa terima 360 derajat dan 180 derajat utara ke atas. Itu kita tinggal, dia terima terus. Tapi masalahnya gain-nya itu, penguatannya, dia tidak ada penguatan. Sehingga untuk satelit lembut itu sulit. Nah, untuk itu kita pakai antena Yagi dengan rotator supaya ada gain karena satelitnya lembut. Tapi solusi lain lagi gabung, tetap pakai QFH tapi satelit lembut. Nah caranya apa? Di antena kita pasang preamp. Di antena kita pasang preamp sehingga sinyal yang diterima itu bisa naik sebelum ke kabel koax ke dalam rumah. Sehingga satelit lembat pun bisa diterima. Solusi lain adalah tetap dengan antena QFH, yaitu RTL-SDR-nya jangan ditaruh di ujung koax, jangan ditaruh di depan di meja kita. Tapi RTL-SDR-nya itu kita colok langsung ke antena QFH di titik di antena. Terus kabel panjang, kabel USB 10 meter. Nah, sehingga sinyalnya nggak loss kan? Nggak ada sinyal perlu loss. jadinya USB untuk isi powernya kan yang itu. Nah, betul. Pertanyaannya berikutnya adalah, karena di 10 meter, powernya hilang di kabel USB. Betul sekali. Jadi kita pakai namanya active atau powered USB hub. USB yang pakai ada powernya. Harganya agak sedikit mahal, tetapi dia bisa mensupply voltage yang cukup sehingga drop yang 10 meter itu bisa terkompensasi. Jadi gitu cara jawabnya. Nah, jadi LNA sama CATV ya, oke. Nah, LNA itu ada low noise amplifier ditaruh di antena. Ada juga yang pakai booster cable TV. Pakai booster cable TV, bisa juga itu. Tapi ingat-ingat,
Kalau boosternya dipasang di ujung koax, noise-nya juga akan di-amplify. Noise-nya. Jadi, pemasangan LNA yang paling bagus adalah amplifier itu pasang di titik di antena. Itu. Baru setelah itu koaxnya. Atau lebih bagus lagi, ada amplifier, ada USB di antena, kabel USB panjang. Itu dia. Oke. Om Reddy nanya, RTL SDR bisa baca telemetri? Oh iya, bisa. Kalau kita di Om Reddy masuknya telat kali ya. Jadi di awal-awal saya tentang HDSDR. HDSDR itu menggunakan SDR. RTL SDR yang biru itu, yang T820. Ya. R820T2. Nah, itu dia. Nanti softwarenya namanya HDSDR. Jadi nggak pakai radio, betul. Itu bukan, jangan bilang nggak pakai radio lah. Tidak menggunakan radio yang keras, yang box. Karena itu namanya radio soft radios, software defined radio. Tetap radio juga, tapi soft. Ya, jadi pakai RTL SDR yang biru itu, yang R820T2 itu. Itu bagus. Kalau nggak pakai RTL SDR V3 yang lebih mahal. Isinya sama aja sih dalamnya. Oke, good. Silakan yang lain. Ya no, jadi recommended-nya kalau supaya bagus itu semua kayak LNA, SDR itu semua pasangnya langsung di bawah antena ya. Jadi di atas posisinya ya. Yap, betul. Betul sekali. Oh. Gunanya apa? Supaya kita tidak ada loss dan noise-nya tidak di-amplify. Betul. Jadinya kesulitannya kabel USB-nya kalau umpama jaraknya lebih dari 10 meter, umpama 20 meter, 15 lah, itu agak susah juga cari yang ada powernya Nah, kabel USB-nya bukan power, tapi hub. USB hub-nya yang pakai power. Kan selama ini ada kabel USB yang di ujungnya mentol kotak itu biasanya saya pakai itu. Kalau itu untuk jarak panjang, kalau printer tuh di atas 10 meter tuh ada itu. Cuman kalau lebih dari 15 itu yang susah. Nah, Berarti beli yang 10 meter tuh sambung dengan 5 meter lagi. Kabel USB 5 meter yang biasa kan ada tuh. Cuman ingat-ingat sambungannya kalau di luar jangan lupa diplastikin dan kalau nggak korosi. Saya udah pernah tuh korosi konektor gara-gara di luar. Jangan lupa diplastikin, supaya nggak kena cuaca. Gampang korosi itu konektor. ya. Sip. Oke, apalagi? Jadi pakai RTL SDR bisa banget. Bisa banget. Sambil ngopi, Om. Oh iya, monggo. Iya, ini belum bikin kopi, bentar lagi. Ini minum air putih aja. Sekalian kuenya. Mana kuenya nih? Kirimlah ke sini Om Dede. Ini, Om. Wah, ini kalau bisa saya bakalan kirim ini roti apa namanya? Itu nasi, kue kukus, Om. Kue Kayaknya kukus nasi, ini, kue Om. Oh, kukus. kue kukus ada ini gula merah itu loh sama kelapa diparut. Wah, Aduh. kenyang itu, Om. Mantap. Iya, ini lagi Mantap. anak-anak lagi bikin percobaan katanya itu di bawah bikin apa katanya itu. Ya udah bikin aja nanti udah jadi kirim aja ke sini tak gitu. Asik. Oke. Nanti nih sama Om Juta mau ini Om Juta, ayo Om Juta telemetrinya Om. Iya, masih nyeting antena dulu nunggu hujannya reda dulu nih biar bisa naik genteng. Om Juta Nggak usah dikirimin. dinaikin dulu. Om Nggak Juta usah dinaikin dulu di genteng. Di bawahnya nggak masalah itu coba. Ya. Iya. Gimana Om Yono? Om Juta dikirimin RTL SDR udah dipakai belum? Nah, itu Pakainya dia dibawa yang aja, katanya. Om. Belum dipasang, belum pernah dicoba Om. Dikirimin udah dikasih. RTL SDR dikirim dari sini. Masa. Agak ngeri juga Om, nanti kalau dipasang di atas
rusak nanti. Nah itu beli lagi. Iya, ya Om, nanti segera dicoba ini Om. Masih Iya. mau ya no. Terus kalau kemarin dapat nanya sama Om Grevlo, katanya untuk supaya telemetri itu dilihat apa SNR-nya ya, Ya. signal noise itu gimana bagusnya itu gimana cara bacanya Om ya, atau cara mengakalinya Om? Nah, gini. Wah, ini sebenarnya itu ya itu BIMTEK lain lagi, itu namanya BIMTEK SDR. Itu sampai sekarang belum ada. Harusnya telemetri ini setelah BIMTEK SDR, karena BIMTEK SDR itu adalah ilmu setting SDR yang optimum. Aplikasinya Nah baru. itu Nah, ini iya itu susah itu Om kemarin aja. Omubin itu harusnya tuh, tapi Omubinnya ngumpet sekarang nih. Jadi gini, caranya gini, SNR itu adalah rasio perbandingan antara signal dengan noise. Ya. Jadi sebentar, ada sebenarnya gambarnya nih. Bentar, saya cari dulu ya, ini gambar HDSDR, sinyal HDSDR. Supaya gitu. Tapi ini nggak real, nggak. Sebentar. Wah. Ini dia. Oke. Bentar ya, ini saya cari di flash disk kalau ada. Kalau ada kita langsung saya tunjukkan. Antara namanya noise dan namanya sinyal. Sinyal to noise ratio. Ya, signal to noise ratio. Jadi seperti apa signal, seperti apa noise. Mana dia? Ya, tapi nggak ketemu. Jadi cara ini mungkin nanti kita minta umumin. Jadi noise itu adalah kalau kita lihat di HDSDR tuh ada kayak garis datar tuh dari kiri sampai kanan. Kadang-kadang kan kayak ada ombak tuh, kayak ada rambut-rambutnya. Itu kalau kita rata-rata itu namanya noise. Itu namanya noise atau kadang-kadang saya sebut noise floor di buku-buku atau di itu namanya noise floor. Itu karena itu kayak lantai di mana noise-nya berkumpul. Kemudian tiba-tiba ada blip. Ada blip. Nah, itu sinyal. Kalau ikonnya kamu gerakkan ke titik yang blip itu, nanti kebaca SNR-nya. Nah, artinya apa? Ini noise floor-nya kita ingin rendahkan serendah mungkin, sinyalnya kita ingin setinggi mungkin sehingga perbedaan delta antara sinyal dan noise-nya semakin besar. Semakin besar itu nanti data bisa kita terima lebih bagus. Ya, itu namanya SNR. Karena dia desibel, itu hanya pengurangan, bukan rasio. Kalau angka biasa, rasio itu pembagi. Tapi karena desibel adalah logaritmik, kita bisa ngurangi. Kalau sinyalnya terbaca misalnya minus 50 dBm, kemudian floor-nya ada di minus 90, SNR-nya dari 50 ke 90 adalah 40 dB SNR-nya. Semakin besar, dB SNR semakin bagus. Nah, pertanyaannya, untuk menaikkan sinyal, kita udah tahu. Misalnya, pakai antena bagus, pakai antena pengarah, pakai coax yang low loss. Ya, kalau pasti pakai RG58, kita ganti RG8. Kalau udah pakai RG8, kita ganti misalnya CNT 400 atau Belden 9913 sehingga sinyal naik. Ya. Nah, setelah sinyal kita naikkan, udah bagus banget. Noise floor-nya gimana nih? Bisa nggak diturunin? Bisa. Bisa. Caranya gini. Kalian klik ikonnya yang untuk settingnya RTL SDR, kemudian AGC-nya kalian matikan. Automatic gain control-nya kalian matikan, nanti tiba-tiba noise floor turun. Tapi begitu dia noise floor turun, sinyalnya hilang juga. Jadi kayak budek gitu. Hilang. Dia pasti hilang. Nah, setelah itu, setelah AGC kalian matikan, di sebelah kanan tuh ada slider. Kita bisa angkat. Nah, gain-nya kalian naikkan. Nah, kalau gain-nya naik, ini noise-nya juga naik. Terus. Ya. Nah, pada suatu saat
gainnya ketinggian. Gainnya ketinggian, nanti semuanya merah. Overflow namanya itu. Artinya apa? Terlalu tinggi gainnya. Turunkan. Nah, turunkan sampai berapa? Turunkan sampai dia turun, sampai nggak turun lagi. Berhenti di situ. Terus naikkan sedikit gainnya. Naikkan sedikit. Nanti noise floor naik. Nah, itu titik yang optimum. Jadi di situ titik di mana gain cukup sehingga noise-nya nggak ikut terangkat, tapi sudah ada gain sehingga sinyal bisa kebaca. Nah, itu dia. Itu kira-kira cara manual tuning HDSDR. Karena kalau pakai AGC akan seolah-olah naikkan tinggi sehingga noise-nya naik angkat juga. Itu keburukan dari automatic gain control. Oke. Om, cuman kemarin yang saya coba masih pakai antena bawaannya SDR tuh Om ya. Ya. Kan saya transmit pakai HT. Harusnya kalau di frekuensi 1 yang naik kan signalnya 1. Itu kok semua garis panjang itu kayak kena interference semua naik ya Om ya. Betul. Nggak bisa bersih gitu. Ya. Betul. Jadi Om Juta telah melihat efek dari SDR. SDR itu adalah wideband receiver. Dia wideband. Jadi karena ada sinyal dekat yang dengan power tinggi, karena kan deketan tuh, dia seolah-olah menerima di semuanya, noise-nya naik. Satu. Yang kedua adalah Om Juta itu mungkin tesnya pakai radio Cina, yang filternya nggak bagus. Radio Cina itu dia transmitnya wideband juga. Jadi spuriousnya atau orang bisa bilang splatterannya besar. Yap. Siap. Jadi kalau mengetes, tesnya powernya turun dulu, jadi extra low, baru bisa testing. Oke. Om Bagus. itu ada pertanyaan Om Samsu nanya itu apa namanya splitter Om. tuh Om? Oh, splitter. Splitter itu ya pembagi. Pembagi itu kalau misalnya satu antena, splitter ada satu antena mau dipakai untuk beberapa receiver kayak tempat saya ini. Satu QFH dipakai untuk ke apa namanya? HDSB, satunya ke APRS, satunya ke LoRa gitu ya, pakai splitter. Tapi ingat-ingat splitter itu powernya hilang, jadi kebagi-bagi. Ada 3 splitter, powernya bagi 3. Rugi jadinya. Jadi tambah susah bacanya emang. Jadi jangan lupa pakai LNA dulu, LNA baru splitter. Om Dede, silakan. Jadi powernya terpecah ya Om? Powernya terpecah, betul. Jadi pasang dulu LNA di antena, kabel coax, baru splitter. Gitu. Ya, Om Dede. Om, saya nanya Om. Ya. Ini misalnya, nah kalau di saya ya, di tempat saya justru kalau pakai AGC itu lebih bagus Om. Nah, misalnya nih sekarang apakah itu mutlak ataukah sesuai dengan lokasi Om? Kalau di tempat saya misalnya tanpa AGC, jadi itu saya noise floor-nya udah saya kecilkan dan sinyal udah keterima. Nah, justru begitu saya pakai AGC, malah itu yang mendekode Om. Nah, begitu kita pakai AGC, noise floor-nya naik, sinyalnya juga pun naik, tetapi itu yang bisa mendekode. Nah, sekarang misalnya nih, tanpa AGC, kita naikkan sedikit seperti yang Om Yono jelaskan, itu malah justru tidak mendekode ya. Nah, apakah itu berlaku mutlak yang lebih bagus tanpa AGC-nya, ataukah kita bisa mempergunakan AGC? Nah, menurut pengalaman Om Yono gitu. Ini Om Dede. Jadi, kalau pakai AGC udah oke, pakai aja AGC. Cuman, untuk kondisi-kondisi khusus, AGC-nya tuh mengganggu. Karena AGC itu suka membuat Ya, betul. Naik turun sendiri dia. Nah, pada Ya, kondisi betul, khusus, betul. kondisi khusus dimatikan AGC-nya. Ini ceritanya gini, ini sebenarnya kalau ada Om Mubin dia bisa cerita juga. Ada sinyal kecil yang berdekatan dengan sinyal besar. Nah, kalau kasusnya Om Mubin itu ada radio tol. Nah, kalau AGC-nya Om Dede itu kan, gara-gara radio tol yang sedikit bergeser dari sinyal yang kita target, AGC-nya turun. Gara-gara radio tol itu seolah-olah overdrive supaya dia turun.
Sebagai betul, suatu betul. turun, Betul, betul. sinyal yang Om kejar itu juga turun. Itu Nah, juga turun ya. pada saat itu AGC di off, karena kita fokus di sinyal yang kecil itu. Nah, dengan AGC off itu dia AGC konstan, meskipun ada radio tol sinyalnya gede, tapi karena dia frekuensi nggak tumpuan, kita masih terima. Gitu Om Dede. Jadi Ah, kasus khusus AGC di off kan. Kalau dengan AGC on, ya sudah, tinggal aja hidupkan. Apa? oh ya, artinya tidak itu maksud saya itu tidak berlaku mutlak untuk bahwa setiap saat sinyal harus di off kan itu supaya mendapatkan SNR lebih bagus dan sinyal lebih bagus berarti tetap saja kalau memang itu bisa untuk lebih bagus. Nah, dalam situasi tertentu seperti istilahnya pada saat ada sinyal-sinyal lain, nah di saat seperti itu baru kita off kan. Mungkin begitu Om ya? Betul sekali, ya. Betul. Jadi AGC itu berfungsi, sangat nolong. Ya. Tapi kadang-kadang malah mengganggu, gitu. Pada saat ada frekuensi-frekuensi lain yang banyak memang seperti ya di sini dah termasuk di lokalan saya kan banyak-banyak itu kadang-kadang makanya pada saat itu kita matikan nanti pada saat malam ataukah mungkin memang tidak ada ini baru kita on kan seperti itu. Betul. Jadi kalau lagi ada karaokean di frekuensi sebelah, ya AGC matikan aja, kita manual, kita naikkan gitu. Ya, sip. Makasih Om. Gitu, Ini Om Bin punya ini nih sebenarnya kalau ada ilmu trik-trik tertentu sebenarnya ini. Itu dia Mbah satu itu, cuman susah sekali tuh. Ayo kita mesti minta dia cerita tuh. Sudah Om, saya sudah japri malahan Om kalau begini. Wah, kalau saya kan hanya ini mantau aja, kasih yang anak-anak muda gitu aja jawabannya. Malah anak muda menemukan ini kalau masih Mbah itu aduh dikasih ilmunya harus sendiri ini harus temu sendiri ini sama Simbah itu. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Om Samsu nih tentang software telemetri GetCase sama TLM Forwarder. Nah tujuannya apa? GetCase itu kan formatting. Case itu adalah keep it simple, stupid. Itu adalah formatting. Nah GetCase itu adalah software untuk membuka format case. Nah, terus juga ada TLM Forwarder. TLM Forwarder itu telemetry forwarder. Kita cuma terima doang dan kita forward. Nggak bisa dibaca. Itu gara-gara ada beberapa yang tidak mau share formatnya seperti apa. Gitu. Tujuannya untuk apa? Ya untuk membantu mereka. Untuk kita nggak tambah pinter. Ini untuk membantu aja itu. Bantu mereka. Kalau saya bilang sama Kriflo, kita nggak tambah pinter itu. Cuman ngirim ilmunya enggak ini itu sebenarnya. Cuman kita hanya membantu aja. Iya, bantu terima aja, capek-capek aja. Gitu. Karena kita nggak bisa baca, kita nggak bisa lihat. Mereka hanya si developer satelit yang bisa lihat dan mereka akan terima kasih, kirim ke SL card ke kalian. Makasih ya, gitu aja. Kita nggak tambah pinter. Maka itu saya nggak cerita di sini. Karena nggak tambah pinter. Nggak, saya nggak cerita di. Siapa tahu dikirim amplop sama isinya dolar, Om. Nanti. Cuman SL card doang. Kayaknya kesel udah malas-malas. Berarti seperti ini ya Om, seperti kayak konsep Satnok itu berarti kita nggak pinter Om, karena kita hanya ngebantuin Satnok untuk mengkolek semua telemetri yang diterima oleh GS gitu ya Om ya. Betul sekali Om Jo. Jadi si satelit developer dia ke Satnok untuk ngumpulin data-data satelit mereka. Kita bantu mereka karena kan bikin satelit mahal. Terus kita bantu ngumpulin datanya, kondisi seperti apa. Itu tetap positif. Cuman kita nggak tambah pinter. Itu aja. Karena satelit developernya nggak cerita balik sih. Iya, itu lagi masalahnya. Kayak itu apa AU95 saya bantuin ngupload data AU91 atau rusak itu. Mereka sombong, nggak cerita balik, nggak cerita ini apa sih masalahnya. Sudah. Yang sekarang apa AU109 mati kan belum hidup-hidup, saya biarin aja. Dulu saya bantuin tuh. Iya. Jadi nanti aja kalau gitu nanti pada saat saya ke US nanti saya inikan aja ini ada
senior saya ini Om Yono yang mau bantuin, apa bisa nanti saya kirim aja mungkin email begitu ya Om ya? Enggak, karena mereka juga berlindung di balik ITAR internasional apa itu aturan untuk tidak boleh ekspor pengetahuan atau knowledge tentang apa ya itu, jadi dianggap ilmu satelit itu nggak boleh diekspor. Gitu. Ilmu satelit kan ilmu rahasia sebenarnya, jadi nggak boleh diekspor katanya. Jadi mereka berlindung itu sehingga mereka nggak mau cerita. Nggak mau cerita, gara-gara itu mungkin mereka tidak mau ini ya, tidak mau istilahnya berbagi masalah begitu ya. Iya, padahal kalau mau kan kita bantuin dari sini. Kita Iya, kumpulin makanya data. banyak kalau memang Bang. YB Land banyak ini oprekan-oprekan yang bisa bantu Iya, sebenarnya Bu. Om. Kalau saya lihat. Apalagi banyak yang dekat frame sampai ribuan itu, maju. Iya, ya itu. Jadi jawabannya Satnok kita membantu karena developer satelit itu ke Satnok untuk cari data yang diterima di seluruh dunia. Tapi sisi jeleknya adalah kita nggak tambah pinter karena mereka udah gitu nggak balik ke kita untuk by the way baterainya bagus loh. Atau ini enggak, diem aja. Terima kasih gitu dia. Dijawab terima kasih gitu aja, thank you gitu aja. Paling dapat SKSL card aja. Terima kasih loh udah ngirim 5 paket yang pertama. Iya, si Vlad itu juga kemarin saya bilangin ada masalah untuk di sini, dia bilang thank you gitu dong. Tapi Mau tanya Om Yono. Yo, silakan. Itu kan misal ya kayak satelit CAS 4B gitu ya. Kan frame-nya banyak gitu Om. Itu cuma telemetri atau ada datanya di dalamnya itu Om? Sebenarnya Om. Itu kan kalau nggak salah punya militer juga itu Om. Iya. Coba kamu buka deh. Penasaran saya Om, misal telemetri kok sampai frame-nya banyak banget gitu loh. Padahal kan kalau cuma baterai aksis gitu kan ya jadi penasaran lah. Jangan-jangan itu malah data-data yang pemantauan mereka ke Indo gitu. Betul. Jadi dan itu nggak dipublish. Kita nggak tahu. Itu nggak dipublish. Kita nggak tahu isinya. Kalau ada yang mau iseng sih boleh aja kamu coba-coba. anak muda yang kreatif untuk buka. Iya, kita tunggu aja nih anak muda nih. Iya betul loh. Oh ya Om, satu pertanyaan lagi Om, yang dari dulu saya masih penasaran, itu kalau di APRS terdigi, terus ada KAO, KAR, itu maksudnya gimana itu Om? Nah, itu ada namanya istilahnya kode Q. Nah, Q-nya itu ada macam-macam. Ada yang misalnya tidak boleh dipancar ulang. Misalnya dia masuk di gateway seseorang yang gateway-nya bisa 2 arah, dia nggak dipancar ulang misalnya. Ada yang lewat TCP/IP. Itu ada tuh kalau mau dibaca protokolnya itu masing-masing kode Q. Saya sih nggak hafal sampai sekarang. Oh, ya. Oh, berarti itu kode Q ya, bukan istilah lain nih. Banyak kayak apa sih ya? Kayak format datanya dari data yang terdigi itu bukan ya? Bukan. Itu bukan jenis data, bukan jenis data. Kalau jenis data kayak itu semacam ya. Kayak dia kayak KAR dia lewat apa namanya satelit terus ke IGET atau gimana kayak gitu kayaknya Om ya. Sebenarnya itu di-insert di gateway. Itu bukan di-insert di satelit Q itu. Jadi dari gateway itu dia kasih kode, ini paket ini datang dari mana, paket ini, sehingga nanti di ujung satu lagi dilihat lagi apakah boleh dipancar ulang apa enggak. Kalau tidak kan bisa jadi looping. Dari satelit masuk ke satgate, di satgate, misalnya satgate-nya mana ya, Om Arifin, masuk di situ. Kemudian dipancar ulang di gateway-nya Om Franz misalnya. Terdigi lagi, keterima di gateway-nya Om Mei misalnya. Terus nanti dipancar ulang, jadi looping, muter. Nah itu nggak boleh kan. Jadi kode Q-nya itu mencegah looping satu. Untuk routing juga, routing dari paket APRS. Oke. Ya, paham Om. Terima kasih Om. Yap. Oke, ada lagi pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dan kita lanjutkan dengan ngobras. Masih mau ngobrol lagi nggak, ngobrol santai? Bentar ya. Kayaknya itu next aja tuh. Sikat aja Om, lanjut. Oh, lanjut aja. Ya udah, kita ngobras terserah mau ngapain. Sekarang udah. Foto Recording. dulu Om, sebelum pada kabur Om. Foto dulu. Oh iya, foto-foto. Sebelum pada Ayo, kabur. kita buka dulu. Om Hafid tolong, tolong. Om Juta tolong difoto nih. Sebelum oh, ini Om Gede dah, dari mana nih Om Gede? Dari sawah apa Om Gede nih? Om Mike, Om Mike dari mana tuh? Tiba-tiba nongol itu Om Gede tuh. Iya. Oke, Om Juta tolong di ini capture. Bentar, itu masih Om Sony, Om Nur tuh belum muncul nih. Om Sony, tolong video dihidupin. Om Afif ada juniornya nih, belajar juga nih. Om Krevlo hilang nih kayaknya. Oh iya, Om Krivlo udah bosen. Udah lagi check-in mungkin di HF. Oke. Lagi dekod telemetri kayaknya Om, sibuk lagi dekod telemetri. Ya, Apa sibuk teriak di HF itu? Oke, silakan Om Juta. Tolong di ini capture. Oke. Ya, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ya, udah Om. Dah, sip. Oke, thank you. Jadi, ini satu lagi nih. Pertanyaan Om Samsu. PRS, call sign 7 digit. Karena pada, oh iya. Om Samsu ini yang paling aneh nih. Yankee Delta 8, Mike Alpha Bravo Sierra itu kepanjangan. Saya juga bingung. Maaf. Suffixnya itu 4, sehingga dia melebihi dari suffix standarnya yang dulu ya. Standar, nggak tahu sekarang apakah udah berubah jadi 4. Sehingga APRS itu field-nya terbatas. Field-nya APRS itu adalah 2x3, ada strip sama 2 digit, 16 sampai 16. Nah, kalau udah MABS, strip, terus angka, bisa nggak cukup memang dia. Jadi kalau bisa, Om Samsul naik dulu, naik tingkat jadi Charlie, terus ganti suffix. Nah, itu dia. Ujian ulang lagi Om. Kalau ujian ulang lagi dapat call sign 3 digit sekarang Om. Itu yang kayaknya benar. yang pertama munculnya call sign 4 digit. Jadi lokal Palu lalu waktu ujian UNAR itu Om, mereka dapat 4 digit semua gitu. Ternyata begitu berikutnya sekarang udah dapat 3 digit Om gitu. Oh, info bagus ya Om Jo. Jadi yang itu yang 4 digit itu aneh itu ya. Ada. Iya, karena itu tahun 2000 berapa itu Om ya? 2 tahun lalu deh kayaknya. Om. Ya. Emang Tuh, kalau nggak salah saya waktu panitia UNAR-nya kan saya di situ. Jadi teman-teman dapat 4 digit semua. Itu kan pas implementasi e-licensing lalu itu Om. Ya. Pertama kali. Kan sana aja Om, apa memang untuk berlaku di Indonesia itu? Apa untuk di sana saja? Kayaknya di beberapa tempat yang pada saat bulan itu melakukan UNAR dapat 4 digit Om. Ada beberapa area itu. Tapi setelah dapat notif dari Orpus mungkin ya terkait itu, sekarang sudah 3 digit keluarnya gitu. Iya. Karena yang 4 digit itu susah buat APRS itu. Itu nggak bisa. Bukan susah, nggak bisa. Karena kan Kasihan. ya mungkin waktu sistem e-licensing yang call sign keluar otomatis mungkin waktu itu mungkin nggak tahu gimana sistemnya sehingga pertama keluarnya e-licensing implementasi ke UNAR yang call sign keluar otomatis itu langsung 4 digit untuk lokal Palu waktu itu Om. Karena setelah dapat komplain dari Orpus mungkin ya, sementara yang 3 digit kan masih banyak yang belum pakai gitu Om, kan masih dari kalau setiap area itu kan biasanya ada alokasinya kan, masih banyak yang belum pakai, tapi ya sekarang sudah normal Om, kembali ke 3 digit gitu kalau ujian ulang. Ya. Makanya Jadi buat Om Samsu kalau pengen punya 3 digit, coba deh nanti enggak usah perpanjang Om, ujian ulang aja. kasihan Om Samsul. Aduh. Kasihan Om Samsul itu. Aduh.
Ya. Atau naik tingkat aja lah, ujian naik tingkat terus ganti call sign. Nah, sekalian itu lebih bagus itu kalau sekalian naik tingkat. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan Nanti kalau naik tingkat, nggak pinter kayak Om Yono aja masih Delta udah bisa bikin satelit itu. yang Delta yang bikin satelit banyak kok. Di 8 itu pada rata-rata Delta yang bikin satelit. Tuh. Ya sama Om, di sini ada juga teman saya ini yang perbaikin antena semua yang ini apa ilmunya sudah ini nggak mau sama sekali naik Charlie. Saya bilangin saya aduh jadi nggak enak ini tak bilangin sama saja gitu dia. Saya 30 berapa ya 34 tahun 34 tahun Delta terus. Saya gara-gara ikut organisasi di Orlok Denpasar dinaikin itu. Itu mah kebetulan juga ada GSO dari luar banyak waktu itu, kebanyakan kenapa ini ada ya udah pada saat itu juga kepanitiaan ya disuruh ini ada sudahlah. Ya. Oke, berarti recording saya tutup dulu, setelah itu kita ngobras sebentar.